Jangan sayang ketika kita melihat tunas-tunasnya banyak, tapi ini tuh akan menjadi penyebab terjadinya jamur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SYP Tani. Oke guys, kali ini saya bersama Kang Jang akan memberikan tutorial masih perihal tanaman cabai ori 212. Nah, untuk kali ini saya akan kasih judul yaitu cara menyeleksi tunas air. Bagaimana caranya? Seperti apakah? Yuk kita langsung saja ke narasumber kita yang ahli bidangnya yaitu Kang Jang. Oke, terima kasih masih di channel SYP Tani. Nah, ini dia yang mau kita sepil, yang mau kita pilih yaitu cabai ori 212. Kang Jang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Oke, gimana nih perasaannya setelah harga cabai melambung tinggi? Wah, itu sangat memuaskan sekali ya. Alhamdulillah, berkah buat kemarin-kemarin usai pemetikan yang ketiga ya, kita kasih harga atau rezeki gitu istilahnya. Di angka atau di nota kemarin kalau nggak salah di kisaran 65 atau 68 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lebih memuncak lagi ya harganya. Amin. Oke, Kang Jang, ini mau tanya lagi nih. Gimana? Sesuai judul kita nih, yaitu cara memilih ya. Oh, apa tadi tuh? Tunas air. Tunas air ya. Oh, Oke, iya. siap. Nah, coba kita lihat di sini nih. Nah, kita bersihkan dulu. Ini kurang lebih usianya udah 1 bulanan ya. Kurang lebih 1 bulanan. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ada beberapa tunas air. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini calon-calon tunas air yang bakalan keluar lagi ya. Nah, di sini tuh kita harus menyeleksi tunas air yang akan kita rawat sampai dia tuh berbuah ya. Nah, kita lihat dari posturnya dulu. Nah, kalau misalkan dari posturnya ini gede, besar ya, ininya keras, batangnya. Nah, ini tuh bisa kita rawat ya. Tapi kalau misalkan yang ini, nah ini kan kecil. Ini tuh potensi dari berbuahnya itu kurang ya kalau misalkan yang seperti ini. Tapi kalau misalkan yang ini, yang besar seperti ini, daun-daunnya udah montok seperti ini ya, ini tuh bisa kita lakukan atau bisa kita rawat sampai dia memasuki masa generatifnya ya. Nah, tujuannya apa? Karena kalau misalkan kita paksain, kita rawat semua nggak bakalan maksimal ya pembuahannya. Nah, makanya kita harus seleksi dulu di sini. Kita lakukan penyeleksian. Kalau misalkan dari satu tangkainya ada 2 atau 3, kita ambil separuhnya saja. Kalau misalkan kita rawat itu akan menghambat ya. Kalau misalkan dari sini tuh nutrisi yang kita yang tanaman ini serap, dia tuh bahkan akan kebanyakan lari ke sini nih. Nah, seperti itu ya, ke cabang yang kita rawat ini. Makanya kalau misalkan kita terlalu banyak merawat tunas air seperti ini, ke atasnya itu akan berkurang ya nutrisinya. Nah, ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Karena sifat dari tunas air itu lebih dekat ke pangkal tanaman, ke lubang tanam ya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa ya tunas air. Nah, kita ambil yang ini. Jangan lupa kalau misalkan kita mau melakukan pemilihan atau penyeleksian tunas air, itu cuacanya harus di pagi hari ya. Seperti sekarang ya Bang ya. Makanya kenapa kalau misalkan kita lakukan di sore hari, ditakutkan busuk batang atau busuk pangkal itu akan terjadi ya akibat dari kita melakukan pemeruningan ini. Nah, kita buang saja. Ada 1. Berarti ini termasuk peruningan juga ini Bang? Peruningan seperti itu. Nah, yang ini 2. Nanti kita tinggalkan. Itu enggak sayang itu Bang dibuang-buang? Enggak lah, nggak apa-apa. Nah, seperti ini Bang. Kita cuman ngambil 2 ya, 2 tunas air yang akan kita rawat selanjutnya seperti itu Bang. Nah, jangan sayang ketika kita melihat tunas-tunasnya banyak, terus kita nggak mau memperuningnya, tapi ini tuh akan menjadi penyebab terjadinya jamur ya.
Karena apa? Karena ketika kita lihat di sini daunnya kan rimbun. Iya, iya. Seperti ini kan kurang lebih lah. Iya. Otomatis si lubang tanam ini akan kekurangan sinar matahari ya, yang menjadi atau yang mengakibatkan si lubang tanam ini kekurangan sinar matahari dan akan menimbulkan jamur yang akan merusak tanaman kita ini, Bang. Makanya selain kita melakukan pemruningan ini ada dua hal ya, ada dua hal kelebihan. Yang satu bisa lebih mengoptimalkan sinar matahari masuk ke lubang tanam. Yang kedua, nutrisi yang kita kasih itu bisa langsung terserap ke atas ya. Di sini coba kita lihat udah memasuki masa generatif awal ya. Nah, iya bener Bang. cabang ianya udah muncul. Iya. Alhamdulillah. Ini kurang lebih 1 bulanan ya. Nah, seperti itu. Kita coba lihat seleksi yang sebelah sana dulu, Bang. Nah, sini, Bang. Nah, kita lihat satu yang ini. Kalau yang ini lebih banyak lagi, Bang. Tuh. Wih, rimbun ini Bang. Nah, otomatis kan kalau misalkan kita belum pruning nih, tuh sinar matahari kan kurang. Oh iya, ya, tuh. kurang masuk Tidak ke nembus, area pangkal tanaman. Makanya kita harus secepatnya melakukan pemruningan tunas-tunas air atau membuang sebagian tunas air yang tidak fungsi ya, bukannya tidak berfungsi tapi kurang maksimal pertumbuhannya. Nah, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Nah, yang ini yang kecil kita buang dulu. Set. Yang ini buang. Set. Nah, yang ini juga kita buang ya. Nggak apa-apa. Tuh. Ya. Sinar matahari lebih masuk ke area pangkal tanaman sehingga area tanaman ini tidak Tidak terlalu lembab mungkin ya, Bang ya. Seperti itu, Bang. Tidak terlalu lembab. Makanya jamur pun akan lebih minim ya, lebih minim penularan atau penyakitannya seperti itu, Bang. Pengembang biakannya juga ya Bang. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang ini, Bang, kita lihat, Bang. Nah, ini tuh cabangnya di atas ya. Nah, kita ambil yang ini, kita ambil ini tuh akibat dari tadinya terkena busuk ya. Busuk di antara pucuk ini terkena bercak, makanya dia tuh awalnya dia tuh keriput. Nah, setelahnya kita lakukan pruning. Kita ambil setengah bagian dari sini, makanya dia tuh keluar tunas baru. Nah, dari sini tuh ada tunas baru ya. Ini tuh baru, iya, bener. bukannya yang awal dari pasca kita tanam, tapi ini tuh adalah tunas ya, tunas. Makanya dia tuh terlihatnya lebih muda ya. Nah, kalau yang ini lebih keras, tapi yang ini kalau lebih muda ya, makanya ini tuh benar, tunas ya. Nah, ini tuh awalnya kita lakukan pemotongan di sini, kita potong, tapi dia tuh sekarang udah mengeluarkan cabang lagi, yang ke pinggirnya ada 2, yang ke atasnya ada 1 nih ya. Tapi ini tuh nggak usah kita lakukan pemruningan lagi, cukup dia tuh diperhatikan supaya sinar mataharinya bisa masuk ke sini. Oke Bang, setelah di pruning seperti ini dan dipilih-pilih tunas air, untuk selanjutnya ini dikasih pupuk apa Bang? Supaya lebih bagus lagi Bang ini pertumbuhannya. Untuk perawatan pasca kita melakukan pemruningan atau menyeleksi tunas air seperti ini, kita harus segera melakukan pengocoran ya. Pengocoran biasa kita melakukan pengocoran menggunakan asam humat, terus kita ngasih juga fungisida seperti itu. Pupuk yang kita kasih ketika usia cabai memasuki umur 30 hari atau memasuki awal dari masa generatif, kita tuh harus melihat kandungan dari pupuk tersebut ya. Kita jangan terpacu untuk hanya memupuknya saja, tapi kita harus melihat kandungan pupuk dan kebutuhan di lahan kita seperti ini, Bang. Nah, ketika sudah memasuki masa generatif, ini sebentar lagi mengeluarkan cabang ya, kayak yang tadi. Dia tuh otomatis udah memasuki generatif awal, makanya kita harus memberi kandungan unsur hara yang tinggi fosfat dan kaliumnya. Fosfat dan kalium, makanya di sini nitrogennya kita kurangin
seperti kita ngasih NPK grower. NPK grower itu lebihnya ke kalium ya. Kalium, dan masa vegetatifnya juga bisa ada. Maksudnya bisa ada itu di unsur hara nitrogennya itu cukup. Buat masa peralihannya juga bisa ya. Fosfatnya agak lebih tinggi dan kaliumnya juga makin tinggi, seperti itu Bang. Jangan terlalu fokus hanya di nitrogennya saja, biarpun nitrogen penting buat masa pertumbuhan, tapi dia tuh ketika melihat tanamannya sudah memasuki generatif seperti ini, makanya kita juga harus memasukkan unsur hara buat masa generatif seperti ini, seperti kalium sama fosfatnya ya Bang. Fosfat sama kalium itu sangat penting di usia seperti ini. Nah, seperti itu Bang. Itu untuk cara pengocorannya berapa hari sekali tuh Bang? Untuk pengocoran kita lakukan 2 minggu sekali ya. Buat penyepraian kita melakukannya 1 minggu sekali plus pestisida buat menghandle atau membunuh ya hama-hama yang akan menyerang tanaman kita ketika usia memasuki 30 hari seperti ini Bang ya. Karena ini itu sangat rentan ya ketika melihat daun-daunnya. Nah, seperti ini kuncup-kuncupnya, ini sangat menarik buat hama-hama menghinggapi daun-daun atau ketiak daun yang ada di lahan kita ini Bang. Makanya kita harus segera mungkin memasukkan atau mengaplikasikan pestisida seperti itu demi menjaga kesehatan atau menghandle hama-hama menyerang tanaman kita seperti ini loh Bang. Jadi seperti itu ya Bang ya. Oke. Ada lagi? Saya cukupkan saja dulu Bang, soalnya ini durasi sudah terlalu panjang. Dan Bang, terima kasih untuk ilmunya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Siap. Nah sahabat SCP Tani, seperti itulah untuk cara seleksi tunas air di cabai ori 212 umuran kurang lebih 30 harian atau 1 bulan. Oke sahabat SCP Tani, semoga tutorial ini dan ilmu ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Tani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.